Shalom. Puji Tuhan kita sama-sama lagi di sini ibadah online. Terima kasih buat kalian yang udah nonton minggu lalu. Tuhan berkati semuanya. Hari ini kita mau ibadah lagi. Sebelum kita ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kasih-Nya. Bapak, sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama Bapak. Engkau berkati Bapak, biarlah Bapak Engkau yang menyertai Bapak dari awal hingga akhir acara ini juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Bapak kami sudah berdoa dan ucap syukur. Ya, amin. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus Kaulah kenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus Kaulah kenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, memerintah selamanya. Yesus Kaulah kenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Mari kita menyanyikan satu lagu lagi. Mari kita lebih dalam lagi dalam Tuhan.
kasih Tuhan atas Bapak pada hari ini Tuhan. Sebenarnya kami akan mendengarkan sedikit Bapak dari sharing firman Bapak. Kau berkati Bapak. Biarlah Bapak sharingmu Bapak bisa Bapak merema di hati kami semua Tuhan. Bisa Bapak menjadi berkat Bapak bagi sama juga Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Bapak kau yang beracara sampai akhirnya Bapak. Hanya dalam nama Bapak kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, shalom Ero. Ya, Halo. Ya, jadi hari ini kita kembali lagi sama-sama. Minggu lalu kita udah berbicara tentang hal kekhawatiran. Hari ini kita mau bicara tentang bersyukur. Hari ini kita ditemani oleh Kak Patra. Halo guys. Ya, sekarang Kak Patra bisa jelasin kita bisa sharingkan ke kita tentang bersyukur ini. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita baca di di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Udah? Ya, udah. Udah. Ini kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di sini kan temanya tentang mengucap syukur. Di saat kita lagi pandemi kayak gini, ini udah masuk minggu berapa ya? Minggu ke-6 ya, ibadah. Nah, kayak gini teman-teman ngerasain gak sih? Di saat kita biasanya aktivitas dengan enak, di saat kita bisa kuliah dengan enak, bisa sekolah dengan enak, keluarga juga finansialnya oke gitu. Tapi setelah ada pandemi begini, semua pada turun semua, ya kan? Dan itu sulit untuk kita mengucap syukur, benar gak? Tapi di sini Tuhan bilang di 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah. Ini adalah dasar dari orang Kristen. Kenapa gue bilang ini dasarnya sebagai orang Kristen? Karena di saat kita mengucap syukur, kita bersukacita, pikiran kita bakal lebih baik dong, benar gak? Iya. Kita lebih positif, dan itu yang dikehendaki Tuhan buat hidup kita gitu, teman-teman. Nah, dasar ini yang buat kita bisa naik level. Emang sulit untuk ngelakuin ini. Kita belajar dari salah satu tokoh, Yusuf. Nah, Yusuf ini kalau teman-teman baca lengkapnya bisa di Kejadian 39 sampai 50. Nah, kalau lihat hidupnya Yusuf gimana yo? Dari awal dia jadi orang kaya kan sebenarnya. Bapaknya manjain dia, terus dia diapain tuh? Buang. Dijahatin sama kakak-kakaknya. Terus akhirnya dijual ke Potifar. Nah, di Potifar jadi anak kesayangan kan? Iya. Terus difitnah. Katanya tidurin tante, kan? Iya, akhirnya dia masuk penjara. Nah, di penjara katanya kalau dibaca di ayatnya, dia dicintai juga sama sipir penjara. Iya. Teman-temannya pada suka sama dia. Terus akhirnya dia jadi perdana menteri, ya kan? Nah, bisa gak hal itu dilakukan jika dia nggak bisa mengucap syukur? Ya, hampir nggak mungkin sih. Nggak mungkin sih, benar. Karena ya itu dasarnya kita sebagai orang percaya, itu kita harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Nggak gampang loh buat Yusuf untuk mengucap syukur di saat dia dibuang sama kakak-kakaknya, ya kan? Itu pasti ada dendam, pasti. Tapi Yusuf apa yang dilakuin, dia tetap mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun dia jadi budak, tapi dia bisa ngelakuin itu. Nah, ada 3 hal yang penting yang teman-teman bisa lihat dari Yusuf. Yang pertama, mampu beradaptasi dengan keadaan, menjadi yang terbaik dengan sebaik mungkin. Nah, ini nggak akan bisa dilakukan di saat dia nggak punya dasar mengucap syukur. Dia nggak bisa jadi yang terbaik di saat jadi pembantunya Potifar, nggak akan bisa. Kalau dia nggak mengucap syukur. Terus di saat dia di penjara, dia udah baik, Tuhan udah kasih visi yang bagus. Waktu di mimpinya dia katanya kakak-kakaknya pada nyembah dia, ya kan? Tapi waktu di kenyataan kayak begitu, itu akan sulit gitu. Tapi di saat Yusuf mau mengucap syukur dalam segala hal, dia bisa mampu beradaptasi dengan teman-temannya, dengan bosnya dia, dan akhirnya Tuhan kasih apa yang Yusuf mau, jadi perdana menteri. Nah, hal ini yang teman-teman kita harus belajar gitu.
kita harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun situasi sekarang nggak enak, Iya. kita kuliah sekarang nggak bebas online, sekolah online, kerja online, dipotong gaji pula, gitu kan. Tapi semuanya itu buat ngelatih kita, gitu. Dalam keadaan apapun kita harus terus mengucap syukur, gitu. Nah, kalau mereka yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal. Gimana Ini tuh, penting Pak? tuh. Maksudnya di saat kita nggak bisa beradaptasi dengan keadaan kayak gini waktu pandemi. Kalau kita nggak apa ya, kalau kita nggak beradaptasi dengan lingkungan ini, kayak misalnya pandemi, aduh capek nih, susah, ngeluh terus, Iya. belajar susah segala macam, kita nggak akan bisa survive gitu kan. Kita mikirin hal-hal yang negatif terus, kayak aduh capek, ngeluh terus. Padahal kalau kita pikiran positif, kita bakal apa ya, Tuhan akan bukakan, oh iya ternyata ada cara-cara yang bisa kita lakuin. Mungkin bantuin orang tua lewat jualan online kan bisa, ya kan. Terus kita belajar online, kita lebih bisa, malah lebih bagus, bisa dapat nilai A, ya kan. Hal-hal kayak gitu. Oke, jadi kita harus ubah dari cara pikir kita yang lama jadi pikir yang baru. Karena di saat kita ubah cara pikir kita yang lama, kita bakal nemuin sesuatu yang baru, gitu. Yang kita belum pernah temuin. Makanya kita bisa naik level sama kayak Yusuf. Kalau dia tetap mikirin cara pikir yang lama, yang akan bisa maju, gitu. Makanya harus kita ubah cara pikir kita. Yang kedua, kita harus mampu membangun koneksi yang baik, bergaul dengan banyak orang dan menarik. Karena sekarang koneksi itu paling dibutuhkan sama kita, gitu. Karena sekarang itu apa ya, lulus itu banyak banget. Kemarin gue sidang itu sehari untuk anak manajemen aja itu ada 12 orang setiap hari sidang. Totalnya ada 200-an. Gue harus bersaing dengan 200 orang itu untuk gue bisa dapat kerjaan. Iya. Ya kan? Itu butuh koneksi. Kalau kita nggak punya koneksi, kita nggak akan bisa masuk kerja dengan baik, gitu. Nah, butuh tuh yang namanya koneksi. Di saat kita ngalamin pandemi kayak gini, akan sulit nyari kerja. Makanya kita butuh koneksi-koneksi teman-teman yang udah pernah kerja. Kita harus deket sama mereka, gitu. Kita harus cari teman-teman baru, gitu. Iya. Nah, gimana caranya kita cari teman yang baru? Kalau kita dasarnya itu mengucap syukur, kita bakal jadi anak yang minderan, kita ngeluh terus, kan jadi toksik buat kan sekarang ada ngomong biasanya toksik gitu, teman toksik gitu. Maksudnya kita jangan jadi teman toksik di saat kita udah ini. Makanya dasarnya mengucap syukur. Bisa kita mengucap syukur, kita bakal jadi lebih pede, kita nggak minderan, terus akhirnya kita banyak teman. Nah, itu yang membuat kita jadi orang yang jadi luar biasa. Tapi Kak, kalau misalnya komunikasi ini kan online sekarang ya. Iya. Kita pasti dapat komunitas baru. Nah, tapi gimana tuh cara kita buat nyaringnya kayak gitu? Nah, sekarang itu banyak banget ya untuk kita nyari komunitas baru. Nah, contohnya kayak gini deh. Gue itu sekarang lagi lagi interest sama yang namanya kayak nyari kerja nih, HRD. Nanti biasanya ada content creator tuh ngomongin tentang gimana sih cara untuk upgrade diri. Nah, dari situ kan kita suka ada IG live-nya. Udah kita bisa di situ bisa komunikasi sama orang-orang di sekitar kita. Nggak perlu kita nyari-nyari kayak Tinder gitu, nggak perlu. Maksudnya Instagram itu kan bisa digunakan hal yang positif sebenarnya. Kayak bikin ada tentang cara bikin CV yang bagus gimana, cara kita berteman sama orang yang bagus gimana. Itu ada banyak konten creator yang sekarang fokusnya ke situ. Atau bicara tentang investasi, uang jajan kita mau dikemanain sih? Ada yang main saham, kita bisa ikut komunitas itu. Lewat teman-teman yang di Instagram juga bisa. Sebenarnya nggak ada halangan buat kita bisa bergaul sama orang lain. Hal kayak gitu juga bisa. Gitu. Oke. Terus Kak, sampai mana tadi? Jadi ya itu, kita harus sekarang nggak usah membatasi segala sesuatu. Dengan cara apa? Kita bisa komunikasi lewat yang tadi gue bilang, Instagram. Kita bisa belajar dari YouTube. Banyak hal lah yang kita bisa. Tapi kita harus milah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang ketiga itu mampu mengantisipasi apa yang akan datang dan menganalisa apa yang baik. Apa yang diantisipasi, apa yang dianalisa? Nah, kalau dari kisah Yusuf, Tuhan suruh di masa kejayaannya dia disuruh 7 tahun dan masa keturunan 7 tahun. Nah, 7 tahun itu apa? Tuhan mau untuk kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Nah, ini apa maksudnya Kak? Ya kita harus belajar yang namanya nabung.
Nggak selamanya kondisi finansial kita baik, nggak selamanya hidup kita fine aja. Ada waktunya dimana kita harus ngeluarin duit. Kayak contohnya gue, misalnya hari ini fine, bisa jadi besok tiba-tiba motor gue mogok lah. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya nggak terduga. Kayak misalnya rumah bocor. Itu kan biayanya mahal gitu, rumah bocor. Apa nih promo nih kan? Itu biayanya mahal. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang harus kita antisipasi ya gitu. Jadi kita belajar untuk mengelola finansial dengan baik, apalagi di dalam sekarang COVID gini. Kita harus bisa belajar nabung. Nah, seberapa sering kita sebagai anak muda kadang-kadang udahlah nggak masalah, dia masih ada orang tua. Nah, padahal kita belajar dari sekarang yaitu belajar nabung. Nah, kayak Yusuf. Jadi Yusuf ini dapat hikmat dari mana? Dari Tuhan. Nah, balik lagi ke mengucap syukur. Bisa kita mengucap syukur dan kita sukacita ngelakuinnya, Tuhan bakal kasih hikmat yang nggak terduga. Ada jalan-jalan yang Tuhan kasih nih, kamu harus kesini, kamu harus kesini. Nah, hal kayak gitu yang kita perlu. Gitu. Maka dari itu ada yang Tuhan bilang, Tuhan adalah apa? Barang siapa yang bergaul karib dengan Dia, apa ayatnya? Kita bergaul. Nah, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Nah, itu hikmat. Di saat kita udah bergaul karib sama Tuhan, Tuhan bakal bukain nih. Nanti ke depannya kamu begini. Blueprintnya Tuhan dikasih tahu loh. Nah, hal itu bisa jadi buat kita jadi maksimal. Makanya Tuhan ajar kita untuk jadi orang yang nggak biasa-biasa aja. Kayak gitu yo. Jadi poinnya yang tadi. Yang pertama apa? Yang pertama tadi Mampu beradaptasi. Terus yang kedua mampu membangun koneksi. Dan yang ketiga mampu mengantisipasi dan analisa. Gitu. Gimana? Udah sih itu aja. Oke Kak, masih kita berhubungan dengan bersyukur gitu. Tapi minggu lalu kita ngobrolin tentang kekhawatiran, gitu kan. Menurut lu nih Kak, ada gak sih kayak misalnya hubungan antara kekhawatiran sama bersyukur itu? Kalau menurut gue sih ada sih. Ada sih, pasti. Di saat kita lagi COVID gini lah contohnya, kita pasti khawatir dong sama kedepannya mau gimana. Jadi orang tua kan kita ada yang sebagian yang dipotong setengah kan. Ini kedepannya gimana gue kuliah, gimana gue sekolah, itu pasti ada. Tapi satu hal itu yang iblis pakai buat kita nggak khawatir, itu iblis pakai buat kita nggak mengucap syukur. Contohnya kayak gue di pikiran gue semuanya isinya tentang masa depan segala macam, dan itu yang bikin kita pikiran kita udah diisi itu aja. Jadi kita nggak apa ya, nggak ada waktu buat ngucap syukur. Akhirnya ditutup gitu. Jadi kita akan banyak ngeluh. Aduh Tuhan, kok gini banget sih hidup gua, susah, takut, kayak gitu-gitu, cemas. Nah itu buat kita ngucap syukur. Padahal banyak hal dalam hidup kita yang kita bisa syukurin. Gitu. Gitu. Nah, tapi tetap nih Kak, meskipun kita udah lihat keadaan, mungkin sekarang lagi COVID, kedepannya kita ngelihat kayak gimana bingung. Tapi hal apa sih yang seenggaknya yang gampang gitu yang bisa kita ucap syukur kayak gitu? Selain dari napas ya Kak? Dari napas. Nafas juga penting ya. Iya, penting. Nah iya, contohnya hal kayak gini loh teman-teman. Kadang-kadang kita suka lupa sama apa yang terjadi sama masa lalu kita. Kayak Elia contohnya. Elia atau Elisa, lupa pokoknya. Apa tuh yang kayak gimana? Jadi ceritanya dia semua nabi Baal, ribuan nabi Baal di Elia ya. Dan nabi Baal semua dibunuh. Akhirnya dia dikejar sama satu orang raja, malah takut. Padahal Tuhan udah nyertain dia dari dulu sampai saat ini, dan dia nggak kenapa-napa. Tapi kenapa di saat ada satu raja yang padahal cuma satu raja, dia takut, padahal dia ribuan nabi Baal dia bunuh. Nah kadang-kadang kita kayak gitu, kita nggak pernah lihat masa lalu kita, Tuhan sertai kita kayak gimana. Nah di saat kita lihat masa lalu kita, oh iya Tuhan udah ngelakuin gue ini loh, gue bisa lulus, gue bisa SMA, pokoknya bisa
kuliah dengan baik, makan dengan baik, sampai saat ini orang tua gue masih ada gitu. Itu sebenarnya bisa buat kita mengucap syukur nih. Iya betul banget sih. Kadang-kadang kita suka lupa dengan apa yang terjadi di belakang kita. Tuhan udah melihara dengan begitu rupanya gitu loh, dari lu lahir sampai sekarang. Tapi kenapa kita harus khawatir sama masa depan? Padahal Tuhan udah pegang kendali buat hidup. Gitu. Jadi mengucap syukur itu ya simple, ya makanya dari nafas, dari lu masa lalu lu yang dulu lihat, oh bisa ya gue bisa sekolah ya sampai sekarang, Bisa bangun pagi. itu hal yang kecil kayak gitu bisa lah dibangun gitu. Mengucap syukur dari hal kecil, maka kita bisa lihat hal yang besar yang Tuhan kasih. Amin, amin, amin. Oke, kita udah sampai di akhir sharing kita. Kak Patra bisa berdoa, tutup kita dalam doa. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang pernah habis buat hidup kami. Tuhan, kami mau belajar Tuhan dari Yusuf. Kami mau untuk kami Tuhan gak khawatir tentang masa depan kami. Kami mau Tuhan untuk kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal Tuhan, karena itu yang Engkau kehendaki Tuhan. Berkati kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami lagi ngalamin masa sulit Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan gak pernah selesai buat hidup kami. Biar Tuhan yang sertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Thank you Kak Patra. Sama-sama Yoas. Shalom semuanya. Halo.